Bab 864 orang terakhir. Ada penggarap Nirvana Skrier yang berpartisipasi dalam kompetisi gelar surgawi, tetapi tidak banyak. Kebanyakan dari mereka dianggap sebagai nenek moyang keluarganya, sehingga mereka terikat oleh keluarganya dan harus berhati-hati dalam segala tindakan dan keputusannya. Jika orang-orang ini bertarung dalam kompetisi yang diisi oleh junior, mereka akan meninggalkan nama buruk karena merebut kejayaan dari junior. Akibatnya, hal ini secara keseluruhan akan berdampak negatif terhadap mereka. Lagi pula, banyak orang telah memperhatikan bahwa kompetisi gelar surgawi ke-108 yang diadakan oleh kuil surgawi Guntur ditujukan untuk junior yang penuh dengan niat bertarung. Meski tidak disebutkan, orang lain bisa membedakannya dari berbagai petunjuk. Akibatnya, jarang sekali para penggarap Nirvana Skrier berpartisipasi. Ada beberapa dari mereka di domain selatan dan mereka semua adalah nenek moyang dari berbagai klan, jadi mereka tidak perlu menaruh dendam pada Wang Lin. Bagaimanapun, nama Sumu terlalu terkenal dan nama Master Demon masih mengandung bau darah. Sumu ini selalu bersikap rendah hati, tetapi sekarang dia bertindak sangat menonjol. Jelas bahwa dia menginginkan tempat pertama, jadi sebaiknya berikan itu padanya. Tidak perlu bersaing dengannya untuk mendapatkan itu dan memulai perselisihan. 7 hari waktu berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Wang Lin berkultivasi di kediaman yang disiapkan oleh keluarga budidaya di planet Earthflame. Dia menjaga dirinya dalam kondisi puncak untuk mempersiapkan final di Alhaven Star System. Selama 7 hari ini, Semong Hu adalah orang pertama yang mendatanginya. Dia tidak bertanya kepada Wang Lin tentang kultivasi Wang Lin, dia hanya bertanya tentang Dao dan pergi dengan membawa beberapa keuntungan. Dia membungkuk ke arah Wang Lin dengan rasa hormat di matanya. Meski tidak sekuat sebelumnya, Wang Lin saat ini telah mendapatkan persetujuannya. Setelah Semong Hu pergi, ada orang lain yang datang berkunjung. Baru pada hari keempat keadaan menjadi tenang. Wang Lin ingin berkultivasi dengan tenang, tetapi ada seseorang yang mengganggunya, dan orang itu adalah Namong Han. Tujuan Namong Han mengganggu Wang Lin adalah untuk pembengkokan spasial. Setiap kali dia berkunjung, dia selalu membuat Wang Lin pusing. Akhirnya, Wang Lin sangat kesal dengan Namong Han sehingga dia melepaskan Suli Guo. Wang Lin memberitahu Namong Han bahwa Suli Guo juga mengetahui pembengkokan spasial. Dia tidak peduli jika Namong Han mempercayainya dan pergi mencari tempat yang tenang untuk bercocok tanam. Suli Guo yang malang. Meskipun Namong Han tidak mempercayai Wang Lin, dia menganggap Suli Guo sangat menyenangkan, jadi dia menyeret Suli Guo untuk berbicara dengannya tanpa henti. Pada awalnya, Suli Guo tidak peduli, tetapi seiring berjalannya waktu, dia tidak sanggup menanggungnya lagi. Pada akhirnya, itu menjadi sangat menyakitkan. Dia tidak bisa mengalahkan Namong Han dan dia tidak berani melawan, jadi tidak bisa pergi. Dia hanya bisa setuju dengan Namong Han dan menanggung penyiksaan, berharap 7 hari akan segera berlalu dan tuannya akan kembali. Pada hari ke-7, Wang Lin membuka matanya dan menghilang. Perasaan ilahi menyebar dan menemukan di mana Suli Guo berada. Namun, ketika dia melihat Suli Guo, Wang Lin mengerutkan kening. Tubuh iblis Suli Guo menjadi buram dan roboh. Di seberangnya, Namong Han terus berbicara. Dalam keadaan kesurupan, Suli Guo melihat Wang Lin. Dia menjadi bersemangat dan mati-matian bergegas menuju Wang Lin. Jika dia menangis,
kemungkinan besar dia sedang menangis sekarang. Tuan, kamu akhirnya kembali. Su kecil tidak akan pernah berani punya ide lagi. Tolong, guru, izinkan saya kembali. Orang ini terlalu menakutkan. Tuan, jangan tinggalkan aku. Su kecil tidak bisa meninggalkanmu. Suara Su Liguo sangat menyedihkan. I adalah pertama kalinya Wang Lin melihat Su Liguo dalam kondisi yang menyedihkan. Dia melambaikan tangan kanannya dan memasukkan Su Liguo ke dalam tas pegangannya. Lalu pandangannya tertuju pada Namong Han. Suasana hati Namong Han sangat baik, tapi dia memasang ekspresi canggung. Dia menggosok tangannya dan mengangguk. Saudara Su, roh harta karunmu sangat bagus. Saat aku melihatnya, aku tahu kami akan akur. Di masa depan, kita perlu menghabiskan waktu berkualitas bersama. Wang Lin mengerutkan kening, lalu dia berbalik, mengambil langkah, dan menghilang. Wajah Namong Han dipenuhi penyesalan. Dia segera mengikuti dan berpikir, sungguh harta karun yang bagus. Sayangnya, saya tidak bisa mengalahkan Sumu ini, kalau tidak, aku akan mencurinya. 107 orang sisanya dari domain selatan telah dipilih. Orang tua berjubah ungu itu mengeluarkan batu hitam dan menghancurkannya. Titik cahaya kristal yang tak terhitung jumlahnya muncul dan formasi ilusi muncul. Formasi ini sangat besar, lebarnya lebih dari 1000 kaki. Orang tua berjubah ungu masuk lebih dulu, diikuti oleh 2 utusan berjubah hijau. Mereka menghilang di dalam formasi. 108 orang sisanya secara bertahap memasuki formasi. Wang Lin adalah salah satunya, dan Semong Hu, Zhan Kongli, dan sejenisnya juga termasuk di antara 108 orang tersebut. Formasi itu melintas dan menghilang bersama 108 orang itu. Kuil surgawi guntur adalah entitas yang sangat kuat di sistem bintang seluruh langit. Ketika generasi-generasi orang di kuil surgawi guntur memperluas pengaruhnya, mereka telah menjadi kekuatan terkuat di depan umum di sistem bintang seluruh langit. Lokasi kuil surgawi guntur adalah sebuah misteri, tidak ada yang tahu itu di sana. Bahkan para utusan hanya pergi ke sana dengan menggunakan formasi khusus. Tidak ada cara lain untuk kembali. Saat ini, area dalam jarak 100.000 km dari kuil surgawi guntur dibatasi. Utusan dan pelayan kuil surgawi guntur memenuhi area tersebut. Kompetisi gelar surgawi adalah masalah yang sangat penting bagi kuil surgawi guntur. Bertarung di dalam area ini dilarang, dan jika ada yang melanggar aturan itu, kuil surgawi guntur akan segera turun tangan. Ada 4 susunan transfer besar di sekitar kuil surgawi guntur. Salah satu susunan transfer menyala dan sosok muncul dari susunan transfer utara. Di bawah bimbingan para utusan yang pergi ke domain utara, para peserta keluar satu persatu. Semua pembudidaya ini tenang, sangat sedikit orang yang bersemangat setelah tiba di sini. Saat mereka muncul, mereka dipenuhi dengan niat bertarung. Tepat pada saat ini, susunan transfer selatan dan barat juga menyala dan sejumlah besar orang keluar pada saat yang bersamaan. Wang Lin ada di antara mereka. Setelah dia keluar, dia melihat sekeliling, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Kuil surgawi guntur seperti istana kekaisaran dari kerajaan fana. Itu sangat megah dan tercakup dalam batasan. Ketika Wang Lin merasakan fluktuasi pembatasan, matanya menyipit. Berdasarkan pemahamannya tentang pembatasan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pembatasan di sini telah mencapai tingkat yang mengerikan.
Bahkan dengan kultivasinya, jika dia terburu-buru melakukan pembatasan ini, dia pasti akan mati. Bukan hanya kuil surgawi guntur. Saat Wang Lin melihat sekeliling, dia mengerutkan kening lebih keras. Setiap helai rumput, setiap tanaman, dan bahkan awan mengandung batasan yang kuat. Wang Lin bukan satu-satunya yang mengamati sekeliling. Hampir semua orang melakukan hal yang sama. Formasi di sebelah timur tiba-tiba menyala dan menarik perhatian semua orang. Formasi di sisi timur bersinar terang dan 3 sosok keluar. Mereka adalah utusan yang dikirim oleh kuil surgawi guntur. Mereka semua memiliki ekspresi yang sangat suram dan dengan cepat keluar dari barisan transfer. Salah satu dari mereka bahkan melihat kembali formasi dengan ketakutan di matanya. Mata Wang Lin menyipit. Pada saat yang sama, bau darah yang kuat datang dari susunan transfer. Timur, arai transfer menyala dan hanya satu orang yang keluar. Tidak perlu menunggu, aku telah membunuh 107 orang yang tersisa. Bab 865. Keluarga Su di planet Donglin. Suara ini dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk, dan setelah menyatu dengan aroma darah, itu membuat semua orang merasakan aliran niat membunuh. Tatapan bergerak seperti kilat menuju jalur transfer timur. Sosok di dalam susunan transfer secara bertahap menjadi lebih jelas, memperlihatkan orang tersebut. Itu adalah sosok ramping dari seseorang yang terlihat berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan jubah putih, tapi dia tidak memberikan kesan elegan dan malah mengeluarkan aura dingin. Matanya menunjukkan arogansi dingin dan dipenuhi niat membunuh. Arai transfer menyala saat orang itu keluar. Saat dia melakukannya, aroma darah menjadi lebih kuat dan menyebar ke udara. Sekelompok sampah. Suara pria itu tenang, tetapi ketika dia berbicara, seolah-olah guntur telah meledak. Semua kultivator di sini adalah para elit dari sistem bintang seluruh langit. Setelah mereka mendengar apa yang dia katakan, semua tatapan mereka ke arahnya berubah menjadi permusuhan. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia menarik pandangannya. Pria ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Keduanya berada pada tahap awal Nirvana Skrier. Namun, Wang Lin punya perasaan aneh tentang pria ini. Dia yakin dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Saat dia sedang berpikir, mata pria berjubah putih itu berbinar saat dia melihat menembus kerumunan dan mengunci Wang Lin. Saat dia melihat Wang Lin, dia menjilat bibirnya dan menunjukkan senyuman muram pada Wang Lin. Wang Lin dengan tenang melihat ke belakang. Tatapan mereka seolah menembus kerumunan dan saling bertabrakan. Meskipun tatapan mereka ilusi, sebenarnya, mereka mengandung indera ketuhanan mereka. Benturan tatapan mereka adalah pertarungan antara indera ilahi mereka. Seolah-olah dua pedang tajam saling bersilangan, dan itu terjadi dalam sekejap. Keduanya segera menarik pandangan mereka. Mata pria berjubah putih itu berbinar dan dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Ketika indera keilahian mereka bersilangan, bukan saja dia tidak mampu menekan Wang Lin, dia juga merasa bahwa indera keilahiannya akan tertusuk. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia menarik pandangannya. Meskipun tingkat kultivasi orang lain sama dengan miliknya, Nirvana Skrier tahap awal, ada kekuatan aneh di dalam kesadaran ilahi orang itu. Tidak banyak orang yang dapat mendeteksi kontak yang mereka buat. Totalnya hanya 4 orang. Salah satunya berasal dari domain utara. Dia setengah baya dan wajahnya pucat. Hal yang paling aneh tentang dia adalah tangan kanannya.
Dia memiliki 6 jari, bukan 5, jari lainnya bercabang dari ibu jarinya. Orang kedua juga berasal dari domain utara. Dia adalah seorang anak laki-laki dengan kepala sangat besar yang terlihat sangat tidak rata. Namun, ada ruang kosong sepanjang 30 kaki di sekelilingnya karena jelas tidak ada seorang pun yang mau mendekatinya. Anak laki-laki ini menunjukkan senyuman bodoh. Setelah melihat Wang Lin, dia fokus pada pria berjubah putih, dan senyum bodohnya semakin kuat. Orang ketiga yang perlu diperhatikan berasal dari wilayah barat. Dia mengenakan kemeja biru dan sangat tampan. Saat dia membuka matanya, cahaya keemasan muncul dari dalam matanya. Dia menatap Wang Lin dan merenung dalam diam. Orang terakhir tentu saja adalah orang di sebelah Wang Lin, Namong Han. Tepat pada saat ini, warna merah menutupi langit dan sejumlah besar awan berkumpul. Awan mengembun di atas semua orang membentuk seorang lelaki tua. Dia memiliki rambut putih dan memancarkan aura surgawi. Saat dia muncul, guntur muncul di bawahnya. Seolah-olah dia sedang berdiri di atas guntur. Saya utusan penyambutan kuil surgawi guntur. Apakah kamu yang membunuh peserta lain dari domain timur? Setelah lelaki tua itu muncul, aura kuat mulai menyebar. Dari energi asal yang dia keluarkan, terungkap bahwa dia berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier. Dia menatap pria berjubah putih itu dan suaranya dipenuhi keagungan. Itu benar, ekspresi pria berjubah putih itu tenang. Mustahil untuk melihat kegembiraan atau kemarahan di wajah lelaki tua itu ketika dia berteriak, "Siapa namamu dan dari keluarga mana kamu berasal?" Keluarga Su di planet Donglin. Orang dari generasi ini yang diutus untuk dilatih, Su Ting. Saat pria berjubah putih itu berbicara, dia memandang Wang Lin dengan senyum muram. Setelah dia mengatakan itu, terutama ketika dia menyebutkan keluarga Su di planet Donglin, seolah-olah ada sambaran petir yang meledak di antara para pembudidaya. Ekspresi beberapa kultivator berubah dan mereka tersentak. Beberapa bahkan tanpa sadar mundur beberapa langkah dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mungkin keluarga Siang adalah keluarga terkuat di planet Donglin, namun dalam hal ketenaran, keluarga Su adalah yang paling terkenal. Keluarga Su mewakili pembantaian tanpa akhir. Di setiap generasi, orang yang dikirim oleh keluarga Su untuk berlatih akan melakukan pembantaian. Siapapun yang berani memprovokasi mereka akan dibantai planetnya. Ketenaran keluarga Su terus meningkat dalam badai berdarah ini. Tidak heran orang ini berani menyinggung lebih dari 100 keluarga budidaya. Orang dari generasi ini dari keluarga Su di planet Donglin yang dikirim untuk berlatih. Tampaknya jika ada yang bertemu orang ini selama kompetisi, mereka akan melakukannya tanpa keraguan, mati. Lupakan saja, keluarga Su di planet Donglin selalu kejam. Jika keadaannya terlihat buruk, aku akan menyerah saja. Semburan obrolan datang dari mana-mana. Keluarga Su terlalu terkenal, dan metode pembunuhan mereka menyebabkan hati semua orang menjadi dingin. Orang tua dari kuil surgawi Guntur mengerutkan kening dan berkata, pertempuran untuk 108 gelar surgawi akan dimulai pada siang hari 3 hari dari sekarang. Nanti, akan ada orang-orang dari kuil surgawi Guntur yang akan memberimu semua token dan mengatur tempat tinggalmu. Setelah dia selesai berbicara, lelaki tua itu berhenti sejenak. Matanya berbinar dan tatapannya menyapu seluruh kultivator. Apakah Sumu ada di antara kalian semua? Dia bertanya. Setelah dia mengatakan itu, selain para penggarap domain selatan,
para penggarap dari barat dan utara semuanya menjadi serius. Nama Sumu tidak kalah terkenalnya dengan keluarga Su di planet Donglin. Faktanya, banyak dari mereka yang curiga bahwa Sumu berasal dari keluarga Su di planet Donglin. Wang Lin merenung sedikit sebelum dia mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata, "Saya Sumu." Dalam sekejap, selain para penggarap dari domain selatan, yang memiliki ekspresi kompleks, tatapan para penggarap dari domain barat dan utara semuanya beralih ke Wang Lin. "Tuan Setan Sumu, saya tidak berpikir dia benar-benar akan berpartisipasi dalam ini." "Sumu, Suting, aku ingin tahu apakah keduanya memiliki hubungan apapun." Sumu ini tidak hanya tidak mati saat diburu oleh keluarga Yao, dia bahkan bisa datang ke sini. Dia tidak sederhana, jadi ternyata dia adalah Sumu. Mata kultivator 6 jari itu menjadi dingin dan dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Bahkan senyuman bodoh anak laki-laki berkepala besar itu membeku dan menghilang. Kemudian pandangannya tertuju pada Wang Lin dan senyuman itu muncul sekali lagi. Ada juga pemuda yang sangat tampan berbaju biru. Ketika dia mendengar nama Sumu, dia seperti pedang terhunus saat tatapannya tertuju pada Wang Lin. Sumu, orang yang tidak bisa dilupakan oleh sepupu Si Feng. Niat membunuh muncul di mata pemuda berbaju biru. "Ikutlah denganku, penguasa kuil memanggilmu." Utusan penyambutan itu memandang Wang Lin dan mengungkapkan senyuman ramah yang langka. Tubuhnya berkedip dan dia terbang ke kejauhan. Wang Lin merenung sedikit. Dia tidak melihat tatapan para kultivator di sekitarnya saat dia muncul di langit dan berjalan ke depan. Orang tua dari kuil surgawi guntur tidak terbang secepat itu. Saat dia bergerak maju, awan di depannya terbelah. Wang Lin dengan tenang mengikuti, dan dia bahkan tidak menanyakan satu hal pun sepanjang jalan. Mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit kekaguman dan dia tersenyum. Kuil surgawi guntur sangat besar. Tempat itu hanyalah aula luar. Aku akan membawamu ke aula dalam kuil surgawi guntur. Wang Lin mengangguk dan melihat ke kejauhan. Saat awan melewatinya, istana yang tampak sangat megah muncul di hadapan Wang Lin. Ada terlalu banyak istana, meskipun tidak berdekatan tetapi tersebar. Namun, jika seseorang hanya melihat dengan matanya, mustahil untuk melihat di mana istana itu berakhir. Istana kekaisaran manusia tidak bisa dibandingkan dengan ini. Energi spiritual surgawi yang padat memenuhi area itu seolah-olah itu adalah alam surgawi. Wang Lin menemukan bahwa istana-istana itu tidak biasa. Faktanya, energi spiritual surgawi yang padat datang dari istana-istana itu. Kuil surgawi guntur memiliki total 1372 aula utama. Masing-masing aula ini secara pribadi diambil dari alam surgawi guntur oleh penguasa kuil. Kata-kata lelaki tua itu penuh dengan kebanggaan. Wang Lin mengangguk dan memuji, kuil surgawi guntur memang merupakan kuil paling kuat di sistem bintang seluruh langit. Pujian semacam ini tidak berbahaya, dan Wang Lin telah lama memahami formalitas setelah ribuan tahun berkultivasi. Orang tua itu tersenyum dan berkata, prestasi rekan Su di masa depan tentu tidak akan sedikit. Pasti akan ada tempat di sini untuk rekan penggarap. Wang Lin tersenyum dan mengobrol dengan lelaki tua itu. Dia melihat ke depan dan melihat bahwa sebagian besar kuil surgawi guntur diselimuti lapisan kabut tipis. Hampir setiap tempat di kuil surgawi guntur dipenuhi dengan batasan. Wang Lin bahkan menemukan banyak batasan pada jalur yang mereka lalui.
Jika bukan karena dia mengikuti orang tua itu, pembatasan ini saja sudah cukup untuk menghentikannya. Ketika mereka terus bergerak maju, mereka akhirnya tiba di pusat kuil surgawi Guntur. Ada sebuah alun-alun besar di sini yang dilapisi dengan batu biru, dan Guntur bergerak ke seluruh alun-alun. Alun-alun itu sangat besar, lebarnya setidaknya 10.000 kaki, dan tampak seperti terbentuk oleh kebocoran petir. Ketika keduanya mendekat, Guntur menjadi mulut besar dan berusaha menelan mereka. Lelaki tua itu tertawa ketika dia menamparkan tasnya dan sejumlah besar buah merah muncul di tangannya. Dia melemparkan buah itu ke dalam mulut yang mencoba melahapnya. Raungan pelan terdengar dari Guntur di alun-alun. Buah-buahan itu menghilang satu persatu dan berubah menjadi cairan yang kemudian diserap oleh petir. Ini menenangkan Guntur dan tidak lagi menghalangi mereka. Buah kenaikan surgawi. Wang Lin melihat buahnya. Apakah sesama penggarap Su menganggap ini familiar? Hehe, yang disegel di sini adalah tiruan dari roh petir yang menjaga alam surgawi Guntur. Siapapun yang ingin memasuki alam surgawi Guntur harus memberinya buah kenaikan surgawi dalam jumlah besar. Kalau tidak, binatang itu tidak akan membiarkan siapapun memasuki alam surgawi Guntur. Penguasa kuil generasi terakhir menggunakan mantra yang kuat dan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memisahkan bagian dari binatang Guntur itu sehingga bisa menjadi binatang penjaga kuil surgawi Guntur. Babak 866. Si Feng. Wang Lin dengan hati-hati melihat ke alun-alun Danau Guntur dan menarik pandangannya. Di bawah bimbingan lelaki tua itu, mereka langsung menuju ke sisi timur kuil surgawi Guntur. Dari jauh, Wang Lin melihat sebuah istana yang jauh lebih besar dari yang lain. Itu seperti seekor binatang raksasa yang tergeletak di sana, dan sebuah tekanan datang darinya bahkan sebelum dia mendekat. Beberapa kilometer jauhnya dari aula, lelaki tua itu berhenti dan tersenyum. Rekan penggarap Su, penguasa kuil hanya memanggilmu, jadi aku tidak bisa menemanimu. Tidak apa-apa jika kamu masuk sendiri. Tatapan Wang Lin tertuju pada aula besar beberapa kilometer jauhnya. Dia berbalik ke arah lelaki tua itu dan berkata, "Senior, terima kasih telah memimpin. Saya bukan senior manapun. Karena rekan penggarap sudah dapat dipanggil oleh penguasa kuil, Anda pasti bukan sekadar ikan kecil di kolam. Ketika saatnya tiba, kita harus lebih mengenal satu sama lain." Orang tua itu menggelengkan kepalanya sebelum minta diri dan pergi. Wang Lin dengan hati-hati menyebarkan akal ilahi dan terbang ke depan. Dia perlahan-lahan mendekat ke aula utama, dan ketika dia sudah dekat, dia melihat seseorang berdiri di luar. Meski punggung orang itu menghadap Wang Lin, orang itu seperti gunung yang menjulang tinggi. Tuan percikan api. Wang Lin tidak terkejut. Ketika dia sudah dekat, dia mendarat dan menggenggam tangannya. "Salam, Guru Senior Thunder Flame. Haruskah aku memanggilmu Master Demon Sumu atau Wang Lin dari Alliance Star System?" Master Flamespark berbalik dan dengan tenang menatap Wang Lin. Saat pandangannya tertuju pada Wang Lin, dia sedikit terkejut. Pengukur Nirvana. Bagus, sangat bagus. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia tidak panik ketika identitasnya ditunjukkan dan dengan tenang berkata, "Sumu atau Wang Lin baik-baik saja. Saya yakin senior tidak memanggil saya ke sini hanya untuk menanyakan nama asli saya." Master Flamespark memandang Wang Lin dan menunjukkan senyuman. Ada kilatan kekaguman saat dia tersenyum. "Bagus,
Kamu layak mendapatkan seseorang yang ditakdirkan bersama lelaki tua ini. Saya tidak peduli apakah Anda Wang Lin atau Sumu. Saya ingin bertanya apakah Anda bersedia berpartisipasi dalam pertempuran melawan sistem bintang aliansi. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan perlahan berkata, kekuatan junior sangat sedikit, bahkan jika aku berpartisipasi, itu tidak akan menjadi masalah. Seorang kultivator nirvana skrier sepertimu berani mengatakan kekuatanmu sedikit. Master Flamespark tertawa, tetapi ada kilatan rasa dingin di matanya. Wang Lin diam-diam merenung sedikit dan mengangguk. Karena Master Senior Flamespark sangat menghargaiku, maka aku akan berpartisipasi dalam perang. Wang Lin sudah memutuskan hal ini sejak lama di dalam hatinya. Karena dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi gelar surgawi 108, dia akan dipaksa untuk terlibat dalam pertempuran dengan Alliance Star System. Bagus. Simpan token yang kuberikan padamu dengan aman. Ini mungkin sangat berguna bagi Anda di masa depan. Itu juga bisa dianggap sebagai kekayaan yang awalnya aku janjikan padamu. Master Flamespark melambaikan lengan bajunya dan embusan angin tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin. Ada kilatan cahaya dan susunan transfer muncul. Pergi dengan susunan transfer ini. Dalam 3 hari, lelaki tua ini secara pribadi akan menonton kompetisi bersama beberapa temannya. Kakak magang seniormu, King Sui, juga akan pergi. Dengan itu, Master Flamespark berbalik dan berjalan ke aula. Wang Lin memandang Master Flamespark dan dengan tenang berkata, Master Senior Flamespark, bisakah Anda mengembalikan Thunder Beast Junior? Setelah bagian itu dibuka, secara alami aku akan mengembalikannya padamu. Sosok Master Flamespark menghilang ke dalam aula. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum dia mengangkat kakinya dan melangkah ke dalam barisan transfer. Ketika dia muncul kembali, dia berada di aula luar di sebelah 4 susunan transfer. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Jelas sekali mereka semua telah dibawa ke tempat mereka akan tinggal. Saat Wang Lin muncul, dia segera berbalik. Ada seorang wanita berdiri di belakangnya. Dia sangat cantik, seolah-olah dia terbuat dari batu giok, dan dia mengenakan gaun biru bermotif air. Apakah seniornya Sumu? Suaranya tajam dan sangat enak untuk didengarkan. Wang Lin mengangguk. Junior adalah Chen San dan diperintahkan oleh Lord Messenger untuk menunggu senior. Ini adalah tanda senior untuk kompetisi surgawi ini. Sedangkan untuk tempat tinggal Anda, informasinya ada di dalam. Ekspresi Chen San penuh hormat saat dia mengeluarkan tanda seukuran kepalan tangannya dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Kemudian dia ragu-ragu dan wajahnya memerah dan dia dengan lembut berkata, jika senior membutuhkan tungku budidaya selama budidaya, senior dapat memanggil junior dengan token tersebut. Kuil Surgawi Guntur bersedia menawarkan semua bantuan yang diperlukan untuk para peserta kompetisi ini. Setelah dia selesai berbicara, wajahnya menjadi lebih merah saat dia membungkuk dan mundur. Sosoknya sangat memikat, dan ketika dia pergi, samar-samar dia memperlihatkan pesona di balik gaunnya. Wang Lin mengangkat token itu dan memindainya dengan akal sehatnya. Benda ini seperti sepotong batu giok. Itu berisi peta sederhana dari kuil surgawi Guntur dan susunan transfer yang tidak aktif. Setelah menemukan tempat tinggalnya, Wang Lin langsung menuju ke sana. 3 hari waktu berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari ini, Wang Lin berkultivasi dengan mata tertutup untuk menjaga kondisi puncaknya.
Seluruh kuil surgawi Guntur menjadi sangat hidup ketika mendekati tengah hari pada hari ketiga. Susunan transfer menyala tanpa henti saat sekelompok kultivator tiba. Ada banyak sekali penonton untuk kompetisi gelar surgawi ini. Yang pertama adalah para penggarap keluarga budidaya dari planet utama setiap domain. Mereka hanya memiliki kualifikasi untuk menonton dari luar. Kemudian keluarga budidayalah yang berada di atas keluarga di planet utama tetapi di bawah keluarga Yao. Mereka adalah keluarga seperti keluarga Semong dan keluarga San. Di belakang mereka ada 4 keluarga besar dengan warisan dari alam surgawi. Yang terakhir adalah anggota keluarga dari 2 keluarga budidaya dari zaman kuno yang menjadi tuan rumah kompetisi ini bersama dengan kuil surgawi Guntur. Meski jumlah pembudidaya yang menyaksikan kompetisi ini relatif sedikit, namun jumlahnya masih puluhan ribu. Kuil surgawi Guntur telah mengatur banyak platform terapung, sehingga para penggarap memiliki tempat untuk duduk. Medan perang untuk gelar surgawi ditentukan berada di alun-alun Danau Guntur selebar 10.000 kaki. Di luar alun-alun, terdapat lebih dari 10 pilar putih yang memancarkan gelombang energi spiritual surgawi. Master Flamespark sedang duduk di atas sajadah di atas salah satu pilar putih. Di sampingnya duduk Dewa Langit King Sui. Matanya terpejam seolah dia tidak tertarik dengan semua ini. Semakin banyak pembudidaya yang datang untuk mengamati muncul, leluhur keluarga Siang pun muncul. Dia menggenggam tangannya pada Master Flamespark dan duduk di atas sajadah di sebelah Master Flamespark. Saat keduanya berbicara, pria bernama Gongsun muncul mengenakan pakaian hitam dan duduk. Tak lama setelah itu, keluarga Yao dan 3 keluarga lainnya yang memiliki warisan dari alam surgawi tiba. Orang dari keluarga Yao adalah Dewa Darah. Dia tiba bersama monster tua dari 3 keluarga lainnya dan duduk di atas sajadah. Mereka bahkan tidak melihat King Sui. Ketika keluarga Semong dan keluarga Zan tiba, leluhur keluarga Semong dan Li Yunzi masing-masing duduk di atas sajadah satu persatu. Tak lama setelah itu, berbagai leluhur dari keluarga budidaya yang berbeda semuanya tiba dan duduk. Saat tengah hari tiba, mata Master Flamespark berbinar. Dia, dengan tenang berkata, pertarungan perebutan gelar surgawi Alheaven Star System 108, dimulai. Suaranya berubah menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya yang bergema di seluruh kuil surgawi Guntur. Arai transfer yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Semuanya berukuran sama, dan satu demi satu, para pembudidaya muncul dari dalam mereka. Wang Lin disertakan. Dewa Darah mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin dengan tatapan menakutkan. Dia mendengus dingin sambil menarik pandangannya. Ekspresinya suram. Selain Dewa Darah, ada tatapan lain dari kerumunan di luar yang tertuju pada Wang Lin. Si Zifeng menggigit bibir bawahnya sambil diam-diam menatap Wang Lin di langit. Dia menghela nafas dan matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Sejak dia kembali dari alam surgawi Guntur, sosok Wang Lin tetap ada di hatinya. Dia tidak bisa menghilangkan sosoknya, dan ketika dia mendengar Wang Lin diburu oleh keluarga Yao, hatinya bergetar, tetapi dia tidak punya cara untuk membantu. Setiap hari, dia tidak berminat untuk berkultivasi, tetapi ketika dia mendengar bahwa Wang Lin telah melarikan diri, dia sangat bahagia. Namun, ada rasa pahit yang kental di balik kegembiraan itu. Saya khawatir dia sudah lupa nama saya. Si Zifeng sangat cantik, dan dia sangat memahami hal ini.
Banyak elit dari berbagai keluarga budidaya telah menyatakan cinta mereka padanya. Bahkan di dalam keluarganya sendiri, sepupunya yang luar biasa, si Zimu, juga mengungkapkan kekagumannya. Namun, dia sangat acuh tak acuh terhadap semua ini dan bahkan tidak pernah mempertimbangkan budidaya berpasangan. Impiannya adalah menjadi seperti leluhurnya, menjadi seorang kultivator wanita dengan kultivasi yang mampu menembus langit. Namun, semua ini berubah saat dia bertemu Wang Lin. Bahkan dia sendiri pun bingung. Namun, keterkejutan yang diterima hatinya ketika Wang Lin memimpin ratusan penggarap untuk menyerang susunan transfer kuil surgawi guntur adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Awalnya, si Zifeng mengira waktu akan membuatnya melupakan segalanya. Namun, ketika dia melihatnya lagi, dia menggigit bibir bawahnya hingga berdarah dan dia tidak menyadarinya. Dia menatap sosok yang ingin dia kenali namun begitu asing. Tidak jauh dari si Zifeng duduk seorang wanita tua. Dia jelas tidak memenuhi syarat untuk duduk di atas sajadah, tapi dia adalah leluhur keluarga Si. Dia mengerutkan kening saat dia melihat si Zifeng dan menghela nafas. Hubungan yang bernasib buruk. Wang Lin berada di udara dan sangat tenang sambil menatap para penggarap dari sistem bintang Alheaven. Secara khusus, dia melihat orang-orang yang sedang berdoa. Masing-masing dari mereka memiliki tingkat budidaya yang tidak lebih rendah dari leluhur darah, dan banyak dari mereka jauh melebihi leluhur darah. Ketika 325 susunan transfer muncul, semua peserta menampakkan diri mereka sendiri. Master Flamespark tenang saat dia perlahan berkata, kompetisi ini dibagi menjadi 3 uji coba, 6 jalur, dan 1 jalur menuju surga. 3 cobaan langit, bumi, dan manusia akan menguji kultivasi seseorang. 6 jalur kekosongan yang misterius adalah siklus Dao. 3 uji coba dan 6 jalur akan memilih 108 gelar surgawi. Kemudian mereka akan memasuki pertarungan hidup dan mati dalam satu baris menuju surga. 36 orang dengan pembunuhan terbanyak akan diberi gelar surgawi. Nama mereka juga akan tertinggal di batu pemberian surgawi. Setelah dia selesai berbicara, hal itu memicu gelombang besar di daerah tersebut. Bahkan orang-orang yang berada di atas sajadah pun kaget. Tatapan mereka semua tertuju pada Master Flamespark. Bahkan leluhur keluarga Siang dan pria berkulit hitam bernama Gongun terkejut, dan mereka melihat ke arah Master Flamespark. Bahkan mata Dewa Langit King Sui membelalak. Matanya sangat dingin ketika dia berkata, apakah itu batu pemberian surgawi yang ditinggalkan oleh para dewa kuno? Bab 867. Tidak memenuhi syarat. 1. Suara Master Flamespark tenang saat dia perlahan berkata, itu memang batu itu. Mata lelaki tua itu menjadi sedikit gelap dan dia berkata, rumor mengatakan bahwa batu ini adalah peninggalan dari alam surgawi kuno. Jika seseorang bisa meninggalkan namanya di sana, jiwanya bisa langsung masuk ke alam surgawi kuno yang dikabarkan telah lenyap. Saya tidak menyangka batu penganugerahan surgawi ada di kuil surgawi guntur. Pria parubaya bernama Gongsun membuka dan menutup matanya. Setiap kali matanya terbuka, cahaya akan bersinar, dan dia dengan tenang berkata, meskipun alam surgawi kuno telah menghilang, rumor tertinggal mengatakan bahwa bertahun-tahun dari sekarang, alam surgawi kuno akan dibuka kembali. Ketika itu terjadi, hanya orang-orang yang namanya tertinggal di batu penganugerahan surgawi yang akan diizinkan pergi. Meski hanya rumor, itu satu-satunya petunjuk yang tersisa.
Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Selain beberapa orang terpilih, hampir tidak ada yang tahu apa itu batu penganugerahan surgawi. Namun setelah mendengar perkataan lelaki tua bernama Siang itu, mereka semua langsung mengerti pentingnya batu ini. Namun, ada banyak kultivator yang tidak mengetahui apa itu alam surgawi kuno. Mereka semua memandang nenek moyang keluarga mereka. Master Flamespark dengan tenang berkata, batu penganugerahan surgawi hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya ketika alam surgawi guntur runtuh. Kuil surgawi gunturku tidak mendapatkannya, jadi tidak perlu memikirkan masalah ini. Saat senior itu menangkap binatang bulan, dia menemukanku dan memberiku sepotong seukuran kepalan tanganku. Setelah dia mengatakan ini, semua monster tua di sajadah menjadi diam dan tidak lagi bertanya tentang masalah ini. 3 cobaan langit, bumi, dan manusia. Uji coba pertama adalah manusia. Jika Anda dapat menahan 10 napas waktu, maka Anda lulus. Russell, masuki danau guntur. Suara Master Thunderspark menyebar ke seluruh area dan seberkas cahaya hijau mendekat. Lampu hijau itu berubah menjadi pria paruh baya berjubah hijau di hadapan semua orang. Orang ini menggenggam tangannya pada semua orang dan berkata, sesuai perintah penguasa kuil. Saat dia berbicara, dia turun menuju alun-alun. Dia berdiri di atas alun-alun dengan tangan di belakang punggung. Ada sedikit rasa bangga pada ekspresi tenangnya. Penampilannya menarik perhatian para penggarap di sekitarnya. Tentu saja ada orang yang mengetahui identitas Russell, dan diskusi pun dimulai. Russell dari kuil surgawi guntur. Rumor mengatakan bahwa dia mencapai tahap pertengahan nirvana sekitar 300 tahun yang lalu dan dia telah berkultivasi dengan pintu tertutup selama 300 tahun dan tidak pernah muncul. Saya tidak menyangka dia akan menjadi penjaga gerbang uji coba manusia. Russell ini tidak sederhana, terutama perubahan dalam kesadaran ketuhanannya. Rumor mengatakan bahwa bahkan beberapa monster tua terkenal memujinya. Semburan diskusi bergema di seluruh area. Russell mengangkat kepalanya dan menatap ratusan juniornya. Dia tenang ketika berkata, di mata saya, tidak ada di antara Anda yang memenuhi syarat untuk menjadi 108 surgawi, karena membunuh Anda tidak lebih sulit daripada menghancurkan semut. Sekarang saya akan menunjuk salah satu dari Anda. Siapapun yang saya tunjuk akan turun. Setelah Russell berbicara, mayoritas kultivator yang keluar dari susunan transfer memandang Russell dengan muram. Hal ini terutama berlaku untuk Suting. Matanya memerah, tapi dia tidak berbicara. Russell tidak membuang waktu dan tangan kanannya dengan santai menunjuk ke arah seorang kultivator dari domain utara. Setelah kultivator ditunjuk, dia ragu-ragu sejenak, tetapi keraguan itulah yang menyebabkan Russell mendengus dingin dan tangan kanannya terulur. Sebuah tangan besar muncul dan meluncur keluar begitu cepat sehingga bahkan para pengga Rep di sekitarnya pun bisa merasakan angin. Tangan besar itu bergerak secepat kilat dan menangkap penggarap itu dalam sekejap. Ia tanpa ampun menyeret penggarap itu ke bawah dan melemparkan penggarap itu ke samping. Ekspresi kultivator itu segera berubah pucat. Dia hanya berada pada tahap ilusori yin, dan setelah digenggam oleh tangan besar itu, dia merasa seolah-olah es telah memasuki tubuhnya dan memperkuat energi asalnya. Begitu dia mendarat, dia langsung duduk dalam posisi lotus. Russell mengungkapkan ketidaksabarannya. Dia tidak menganggap apa yang disebut kompetisi gelar surgawi ini layak untuk dilakukan pada masanya.
Jika bukan karena penguasa kuil yang memintanya secara pribadi, yang berarti dia tidak bisa menolak, dia tidak akan menjadi hakim pada persidangan pertama. Selain itu, ada alasan lain mengapa ia menjadi hakim dalam persidangan ini. Setelah menyeret kultivator itu ke bawah, ketidaksabaran di matanya menjadi semakin kuat. Perasaan ilahinya menyebar dan dunia berubah warna. Perasaan ilahi Russell sangat aneh dan bisa berubah bentuk. Ketika keluar, raksasa emas segera muncul dan suara gemuruh keras bergema di kehampaan. Setelah raksasa itu muncul, ia bergegas menuju kultivator yang sedang duduk di sana. Itu sangat cepat dan mendekati kultivator hanya dalam 3 langkah. Raksasa emas itu mengangkat tinjunya dan melemparkannya ke arah penggarap yang duduk di sana. Pukulan ini masih berlangsung ketika wajah kultivator menjadi pucat pasi dan matanya dipenuhi teror. Pakaian dan rambutnya tertiup ke belakang oleh angin yang ditimbulkan oleh pukulan tersebut. Mata Wang Lin bersinar seperti obor saat dia menatap pemandangan ini. Saat tinju raksasa emas itu mendarat, tubuh kultivator itu bergetar dan dia batuk darah. Ada kekaburan ketika jiwa asal kultivator tersingkir. Karena ketakutan, jiwa asal kultivator dengan cepat mundur. Saat Russell mendengus dingin, raksasa emas itu menarik tinjunya, mundur beberapa langkah, dan berdiri di samping Russell. Sampah, dengan kultivasi dan kekuatan mentalmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi gelar surgawi. Kamu tidak memenuhi syarat. Ketidaksabaran di mata Russell menjadi semakin kuat. Dia merasa bahwa menguji orang ini hanya membuang-buang waktunya. Jiwa asal kultivator itu beralih ke tubuhnya. Dia kemudian menatap Russell dengan ekspresi pucat dan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa dan membungkuk. Dia dengan sedih kembali ke susunan transfer dan dalam sekejap menghilang. Sekarang berkurang satu dari yang asli 325. Russell mengerutkan kening ketika tatapannya menyapu para penggarap di langit dan dia dengan santai menunjuk seseorang. Kultivator yang dia tunjuk mengatupkan giginya dan bergegas turun. Setelah mendarat di alun-alun, kultivator tersebut menangkupkan tangannya ke arah Russell dan dengan hormat berkata, "Senior, tolong beri pencerahan kepada saya." Ekspresi Russell menjadi sedikit lebih lembut, tapi dia tidak berbicara. Kemudian raksasa emas itu melangkah maju dan menggunakan mantra yang sama seperti yang digunakan sebelumnya. Kultivator itu mengatupkan giginya saat tangannya membentuk segel dan cahaya putih menutupi tubuhnya untuk menghentikan raksasa emas itu. Namun, cahaya putih segera runtuh di hadapan tangan emas. Kultivator itu didorong ke belakang, lalu dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah untuk memblokir tinjunya. Ketika tinju raksasa emas itu mendarat di atas kabut darah, hal itu menyebabkan suara gemuruh yang keras. Kabut darah segera runtuh dan wajah kultivator menjadi pucat. Jiwa asalnya sudah lebih dari separuh keluar dari tubuhnya, namun saat dia menjerit kesedihan, terdengar suara letupan dari tubuhnya dan dia menarik kembali jiwa asalnya. Namun, ini di luar daya tahannya. Meskipun jiwa asalnya telah kembali ke tubuhnya, ia menjadi lemah. Karena kamu bertahan selama 10 napas waktu, kamu lulus. Tapi meskipun sampah seperti kamu telah lewat, kamu akan tersingkir di percobaan berikutnya. Russell melambaikan lengan bajunya dan tubuh kultivator itu terlempar ke udara. Wajah pria itu pucat saat dia membungkuk pada Russell. Kemudian dia kembali ke susunan transfernya dan duduk untuk berkultivasi. Tak lama setelah itu,
satu demi satu kultivator ditunjuk oleh Russell. Jika mereka bertindak cepat, tidak apa-apa, jika tidak, mereka akan diseret secara paksa oleh Russell seperti orang pertama dan akan menderita luka bahkan sebelum ujian dimulai. Saat para petani mendarat satu persatu, kata sampah terus-menerus dibuang. Bahkan orang yang memenuhi syarat pun mau tidak mau disebut sampah oleh Russell. Russell berangsur-angsur menjadi semakin tidak sabar hingga mencapai titik di mana raksasa emas itu akan melayangkan pukulan bahkan sebelum pesertanya mendarat. Waktu berlalu dengan cepat. Lebih dari separuh petani telah diuji dan sekitar 40% di antaranya memenuhi syarat. Pria dengan 6 jari, anak laki-laki berkepala besar, dan Namong San, yang memiliki tingkat kultivasi tinggi, semuanya maju. Hanya ketika mengujinya barulah ekspresi Russell sedikit melembut dan dia tidak menyebutnya sampah. Kamu, turunlah. Russell menunjuk seseorang di langit. Orang ini adalah Su-Ting dari planet Donglin. Matanya memerah dan dia menunjukkan senyuman muram. Mata Russell dingin ketika tangan kanannya terulur dan tangan besar itu muncul. Itu dibebankan langsung ke Su-Ting. Saat tangan itu tertutup, segel terbentuk di tangan Su-Ting. Gas hitam mengelilinginya dan membentuk makhluk seperti setan. Makhluk seperti iblis itu mengaum dan terjerat dengan tangan besarnya. Su-Ting mencibir sambil bergegas keluar. Dia tidak pergi ke alun-alun hanya untuk diuji, dan saat dia bergegas keluar, dia menyatukan kedua tangannya dan kemudian memisahkannya. Gas hitam keluar dari tangannya dan membentuk tombak hitam. Kilatan dingin melintas di mata Russell dan kemudian raksasa emas itu bergegas menuju Su-Ting. Su-Ting berbalik dan menyerah menuju Russell. Sebaliknya, dia tiba di samping raksasa emas itu dengan satu langkah dan tombaknya menusuk. Raksasa emas itu mengayunkan tinjunya. Namun, saat tombak hitam itu hendak bertabrakan dengan tinju, tombak itu tiba-tiba berputar. Apa yang sebelumnya merupakan kepala tombak dengan cepat berubah menjadi ular hitam aneh dengan tubuh ramping. Setelah membuka mulutnya, panjangnya menjadi puluhan kaki. Adegan ini terlalu tidak pada tempatnya dan membuat para penggarap di sekitarnya menjadi sangat serius. Mulut ular itu terbuka dan langsung melahap raksasa emas itu. Ketika Wang Lin melihat ini, pupil matanya menyusut. Mantra surgawi keluarga Su, Snake Devor. Pria tua bernama Siang itu mengangguk dan matanya dipenuhi kekaguman. Lumayan, Su-Ting ini kemungkinan besar adalah yang terkuat dari semua peserta. Salah satu lelaki tua itu mengangguk dan tertawa. Bukan hanya mereka, namun para penggarap di sekitarnya telah mempelajari mantra surgawi ini dari nenek moyang mereka. Salah satu dari 4 mantra hebat keluarga Su dari planet Donglin, Snake Devor. Ini adalah mantra yang sangat misterius, jadi kalian semua harus memperhatikannya dengan cermat. Mantra ini disebut Snake Devor. Jika seseorang bertemu dengan seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, maka mereka sering kali dapat langsung melahap musuh dan menyembunyikan kekuatan mereka pada milik Anda. Dewa Surgawi King Sui tenang. Dia dengan dingin menatap Su-Ting tetapi tidak berbicara.